Bagaimana sih sejarahnya? Banyak orang Makassar tidak mau dibilang orang Bugis, banyak orang Bugis tidak mau dibilang Makassar. Orang sekarang cenderung mengaitkan Bugis Makassar itu dengan wilayah. Padahal Bugis Makassar itu adalah mentalitas atau DNA. Sekarang budaya itu selalu diinterpretasi untuk memenuhi kepentingan pasar. Tapi pertanyaan saya, apakah produk-produk atau fasilitas hidup yang kita gunakan itu menunjukkan identitas kita, menunjukkan moral kita, menunjukkan nilai kita, menginterpretasikan prinsip-prinsip leluhur kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Banyak menganggapan bahwa budaya itu adalah sudah terlalu kuno, tapi dari sisi Abdi Mahesa sendiri dengan aktivitasnya melihat bahwa ternyata budaya itu adalah bagaimana kita bisa melihat masa depan. Saya ingin hadir mengisi jalan panjang Lagaligo supaya dikenal dunia, meyakinkan kepada generasi saya atau generasi masa depan bahwa Lagaligo ini bukan hanya produk masa lalu, tapi dia selalu hadir sebagai semangat zaman untuk memberikan makna kepada generasi di mana teks itu singgah. Saya tidak lahir karena suatu situasi atau suatu perubahan, tapi saya betul-betul meniti ini sejak masih kecil ya sampai sekarang, dan saya sudah meyakini bahwa inilah takdir dan jalan hidup saya. Selamat datang Abdi Mahesa. Terima kasih banyak. Boleh dikata budayawan ya? Ya, Boleh dikata atau memang budayawan? itu tergantung masyarakat. Saya hanya menjalankan peran saya. Terakhir kita ketemu tahun lalu. Tahun lalu di Tahun akhir lalu tahun. bahas budaya juga ya. Ya. Banyak bahas terkait budaya. Tapi hari ini kita datang di cerita masyarakat karena sebenarnya banyak kecemasan masyarakat khususnya terkait budaya. Ya, di mana di satu sisi mungkin banyak menganggapan bahwa budaya itu adalah sudah terlalu kuno, tapi dari sisi Abdi Mahesa sendiri dengan aktivitasnya melihat bahwa ternyata budaya itu adalah bagaimana kita bisa melihat masa depan. Kita flashback sedikit terkait kenapa awal mulanya Abdi Mahesa mau menekuni yang namanya budaya ini. Iya. Saya sangat speechless dengan apa yang Teta tanyakan ke saya soal perjalanan hidup saya. Saya memang agak unik dari kecil karena sejak SD saya sangat tertarik dengan mengoleksi lagu-lagu daerah. Bahkan mengoleksi irama-irama kecapi ya pada waktu saya. Dan saya suka mendengarkan tuturan-tuturan di masyarakat soal cerita rakyat dan juga folklore. Hal itu kemudian bertransformasi. Walaupun saya duduk di bangku pendidikan formal, SMP dan sekolah kejuruan, itu tidak pernah menyurutkan kemauan saya, kehendak saya, sampai pada puncaknya saat saya lolos di Universitas Hasanuddin jalur SBMPTN waktu itu. Saya percaya bahwa takdir saya memang seperti ini. Sejak SD, SMP, SMA, saya ingat betul nilai mata pelajaran saya sangat anjlok, kecuali satu, itu bahasa daerah. Itulah yang saya agak sedih ya cerita ini, karena saya tidak lahir karena suatu situasi atau suatu perubahan, tapi saya betul-betul meniti ini sejak saya masih kecil ya sampai sekarang, dan saya sudah meyakini bahwa inilah takdir dan jalan hidup saya. Milih karena punya kelebihan dalam itu tadi Saya merefleksikan perjalanan hidup saya. Kenapa sejak kecil saya mulai memiliki minat terhadap itu tadi, terhadap itu semua. Dan ketika saya berefleksi itu, saya menganggap ini hal yang aneh. Kenapa saya memiliki masa kecil seaneh itu gitu kan? Menyukai lagu-lagu daerah, suka koleksi lagu kecapi, suka mengeja huruf-huruf lontara. Di saat teman-teman saya waktu itu sudah main PlayStation ya. Saya lebih memilih itu, memantaskan itu, dan saya sekarang percaya bahwa apa yang saya sudah lalui itu adalah jalan hidup saya. Berarti pertama kali menyadari itu ada ketertarikan di situ, kemudian akhirnya mendalami. Ini lontara ya? Secara spontan saya tidak ada ketertarikan, tetapi mengalir begitu saja. Dan lontara ini salah satu aksara ya? Huruf ya. Huruf yang cukup sulit. Karena menurut saya secara pribadi ya, karena bentuk huruf kita itu silabik. Rata-rata
negara-negara atau bangsa-bangsa di Asia Timur itu, konsep dan juga model penulisan mereka itu bersifat silabik, yaitu satu konsonan dan satu vokal. Dalam huruf Arab kan ada penandanya, tidak ada huruf matinya. Begitu pula aksara Idu yang ada di Cina, Hinagara, katakana juga semua seperti itu. Dan awal mulai evolusi dari huruf-huruf itu menyebar itu kan semua dari Semitik, lalu menyebar ke kita melalui huruf Pallawa dan Kawi, lalu kemudian ada proses akulturasi kebudayaan, kemudian ditiru oleh orang-orang terdahulu kita dan dijadikan sebagai alat atau media untuk mentransmisikan pesan dan juga informasi ke sesamanya, bahkan ke masa depan. Terkait Lontara itu sendiri, berarti kan awal mulanya dari sekolah, kemudian akhirnya memutuskan kuliah ya, S1. Saya berani mengambil itu. S1 Sastra Bugis Makassar. Sastra Bugis Makassar. Dan deskripsinya, kajian saya tetap mengangkat Lontara. Namanya kajian filologi. Oke. Mahasiswa-mahasiswa kebanyakan mengambil tradisi budaya yang bisa diteliti secara studi kasus, wawancara, observasi. Kalau saya lebih fokus pada kajian naskah langsung pada objek pustaka berupa manuskrip-manuskrip yang tersebar di beberapa wilayah tapi di mikrofilmkan oleh perpustakaan. Di situ saya melakukan langkah yang sangat sulit, yaitu membaca naskah, menteralih aksara, dan menerjemahkan. Itu proses yang panjang. Oke. Kenapa memilih itu sebagai judul skripsinya? Ya, pertama itu adalah tantangan bahwa selama ini pandangan saya tentang Lagaligo itu adalah dikanonisasi. Kanonisasi itu adalah suatu karya yang bersifat adiluhung, suatu karya agung yang mengandung suatu ideologi untuk masyarakat tertentu dan suatu peristiwa atau periode sejarah tertentu. Tetapi kurang diakses oleh masyarakat. Muatannya kurang dikenal oleh masyarakat karena dibungkus dengan kata kesucian. Sehingga bahan pustaka yang adiluhung itu membuat pembaca kritis atau pembaca akademis tidak bisa mengaksesnya. Ibarat dia benda pusaka yang hanya bisa dilihat, tidak dapat disentuh, dipegang, dan lain-lain. Sehingga saya sebagai Gen Z, sebagai calon pewaris masa depan ini harus memiliki mindset atau top of mind, harus memiliki pikiran yang terbuka bagaimana mengolah Lagaligo sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi orang Bugis Makassar atau wadah ideologisnya, dan juga sebagai Welkanshun atau pandangan lokal kita dalam melihat realitas yang begitu luas hari ini. Oke, itu sepanjang perjalanan akhirnya memilih skripsi itu. Nah, dibandingkan itu kan pasti banyak referensi. Apakah semua memang sumbernya itu dari pelajaran langsung secara eksak di kampusnya, atau mungkin ada juga komunitas-komunitas luar yang mungkin Abdi Maesa tekuni sehingga bisa bertukar informasi di sana sebagai referensi? Iya. Di kampus saya itu dulu di Unhas ada mata kuliah namanya kajian Lagaligo. Selama 2 semester. Tetapi SDM-nya itu kebanyakan sudah secara usia sudah di atas 50 tahun, sehingga perlu ada regenerasi supaya transmisi dan juga transformasi informasinya tidak putus. Dan selama proses bimbingan kemarin, saya mengikuti secara teratur. Saya mengikuti arahan-arahan dari pembimbing saya yang punya pengalaman dalam meneliti Lagaligo di disertasinya. Rata-rata dikaji dalam bentuk disertasi dan tesis. Baru kali ini saya mengkaji dalam bentuk skripsi. Sehingga itulah yang secara pengalaman, kedua orang pembimbing saya ini punya kapasitas, sehingga itulah yang meyakinkan saya walaupun berbentuk skripsi, tetapi beratnya itu luar biasa selama proses penelitian kemarin. Oke, kemudian setelah itu S2 lanjut lagi tentang Lagaligo. Tentang Lagaligo lagi. Apa judulnya? Itu judulnya itu adalah Tenggelamnya Kapal Walendrang, Welkanshun, kajian semiotik dan juga ketuhanan di dalam teks Lagaligo. Saya ingin melihat bagaimana gambaran teologi orang-orang Bugis Makassar pra-Islam. Seperti apa cara mereka mengenal Tuhan.
Kemudian S3 disertasi. Rencana proposal disertasi saya itu tentang bagaimana proses reinkarnasi raja-raja terdahulu yang terindikasi dari teks-teks Lagaligo. Aduh, menarik ini. S1, S2, S3 semua Lagaligo. Ya. Kenapa semenarik itu Lagaligo? Dari sisi apa karena memang itu adalah satu-satunya referensi yang bisa dijadikan rujukan untuk menempuh ilmu atau studi ini, atau memang lebih tertarik aja ke Lagaligo itu? Ya, di samping sebagai identitas orang Sulawesi Selatan, bahkan identitas bangsa Indonesia, bahwa kita ini bangsa yang membina ilmu pengetahuan dan membangun citra peradaban dari tradisi sastra, saya ingin memantaskan diri saya sebagai bagian dari anak zaman. Dilahirkan sebagai Gen Z, dilahirkan sudah yang dimana sudah kurangnya pemangku atau penghidup dari tradisi ini. Saya ingin hadir mengisi itu, mengisi jalan panjang Lagaligo supaya dikenal dunia, meyakinkan kepada generasi saya atau generasi masa depan bahwa Lagaligo ini bukan hanya produk masa lalu, tapi dia selalu hadir sebagai semangat zaman untuk memberikan makna kepada generasi di mana teks itu singgah. Oke, menarik. Kita akan kupas lebih dalam lagi terkait Lagaligo ini di segmen sebentar. Saya mau balik dulu ke awal dari perjalanannya Abdi Mahesa jatuh cinta dengan Lagaligo ini ya. Akhirnya proses itu tentu banyak belajar, istilahnya salah satunya yang pasti adalah sejarah. Ya. Nah, dalam perjalanan itu, sehingga mau tidak mau sejarah itu punya bukti, yaitu budaya. Ya. Betul nggak itu? Ya, betul. Budaya adalah bukti bahwa adanya sejarah. Ya. Nah, bagaimana prosesnya Abdi Mahesa sendiri sehingga menjadi salah satu budayawan dari Sulsel ini? Saya tidak pernah ingin mencapai posisi itu. Saya lebih berorientasi pada bagaimana pengabdian saya. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai bagian dari generasi sekarang. Pertanggungjawaban kepada rekan-rekan saya, seangkatan saya, sepantaran saya. Itu adalah tanggung jawab dan salah satu misi terbesar saya. Bukan untuk gelar, bukan untuk mencapai kedudukan atau status itu. Tetapi masyarakat akhir-akhir ini, utamanya teman-teman saya, sangat tertarik, sangat atensi terhadap isu-isu atau wacana-wacana kebudayaan. Sehingga saya merasa terpanggil untuk menghidupi itu. Kelak setelah saya studi, saya akan kembali di daerah untuk menghidupi isu-isu itu yang sudah terlampau jauh ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Bahkan sampai menjadi delegasi dalam penetapan warisan budaya. Alhamdulillah kita bersyukur karena beberapa budaya kita diakui sebagai warisan budaya nasional. Tetapi waktu menjadi delegasi itu apa yang Abdi Mahesa perjuangkan dan kenapa? Bukan kita perjuangkan, tetapi kita mengupayakan agar bisa diakui secara nasional. Tapi tujuan goalnya bukan diakui. Goalnya itu ketika tradisi itu hidup. Karena masyarakat sudah puas ketika udah diakui. Kita masyarakat di daerah bangga atas pengakuan, tetapi tidak ada bentuk aktualisasi lebih lanjut. Sehingga goalnya itu sebenarnya bukan pengakuan dari negara, tapi adalah aktualisasi, penyebarluasan, diseminasi, dan juga bagaimana hasil dari yang digolkan itu memberikan manfaat atau bahkan memberikan makna dalam mensejahterakan masyarakat, secara khusus membangun sumber daya manusia yang lebih maju. Oke, menarik banget ini. Jadi dalam melihat warisan budaya itu bukan sekedar pengakuan menurut. Iya, itu goalnya bukan pengakuan. Tapi bagaimana tindak lanjut sustainable-nya seperti apa? Oke, percuma diakui kalau ternyata itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Apa beberapa contoh yang kemarin yang akhirnya resmi diakui? Ya, ada Pak Piong Babi. Pak Piong Babi. Apa itu Pak Piong Babi? Pak Piong itu kuliner dari Tanah Toraja. Oh iya, saya enggak makan babi soalnya, jadi saya enggak tahu itu. Ada tradisi pesta panen paenga dari Kabupaten Baru. Oh, ini yang tak benda ya, yang bukan benda ya. Ada juga sop saudara.
Oh, sop saudara. Sop saudara dari Oh, sop saudara baru mendapat Iya, pengakuan. baru mendapat pengakuan tahun ini. Ada juga tari pajaga giliran dari Wajo. Yang kemarin gagal itu adalah badik dari Makassar. Badik senjata tradisional karena sebelumnya sudah didaftarkan oleh salah satu daerah di Sulsel. Oh ya? Tapi kita akan membuat karakteristik yang lebih tajam lagi supaya ini memiliki keunikan yang tidak sama dengan yang pernah didaftarkan sebelumnya. Kenapa bisa badik Karena setahu saya badik itu ya emang dari Sulsel. Iya, dari Sulsel tapi pernah didaftarkan di ada kabupaten di Sulsel. Kan ini sifatnya per kabupaten. Iya. Tapi kabupaten ini memberikan keterangan secara umum. Menurut Abdi Masa sendiri, badi itu harusnya didaftarkan oleh kabupaten apa? Semua masyarakat punya hak atas badi. Tetapi tiap daerah beda karakteristiknya, beda modelnya, beda wujudnya. Jadi gitu. Badik Kabupaten Lubu, Maros beda dengan Kabupaten Bone. Ya, ada kerbedaan dilihat dari fisiknya, dilihat dari pamornya, atau dilihat dari bentuknya gitu. Oke. Nah setelah itu kemudian Abdi Maesa selain itu juga menulis buku. Iya. Ya. Beberapa buku yang ditulis termasuk buku-buku terkait apa sih sebenarnya? Ya, kebanyakan sumbernya dari naskah-naskah kuno. Dari Lontara itu tadi? Dari Lontara yang bertuliskan aksara Lontara. Kemudian saya terjemahkan, lalu diterbitkan melalui Perpustakaan Nasional. Diterbitkan. Cuma itu tempat saya untuk menerbitkan naskah-naskah. Iya. Lontara Aturiolong? Itu saya sebagai penyelaras di situ untuk membaca semua naskah itu untuk mengoreksi, merevisi apakah bentuk transliterasinya sudah benar, penamaan tokohnya sudah benar, keterangannya sudah benar, diksi sudah benar. Itu saya harus mengoreksi secara detail dan teliti supaya tidak ada kesalahan dalam kajian ortografis. Itu yang saya referensi utamanya dari mana itu kalau ini benar? Pertama dari bahasa kita. Jadi untuk membaca naskah-naskah itu kita harus pintar berbahasa daerah dulu. Ya, kita harus pintar berbahasa daerah itu modal utama ya. Karena kita tidak bisa membaca itu kan huruf-huruf Lontara itu kan bersifat silabik. Jadi kita harus memiliki interpretasi secara subjektif ya. Jadi kita seperti kata ganrang bulo. Ganrang bulo artinya gendang ya. Tetapi di dalam teks tertulis gara. Nggak ada huruf prenazalnya. Seperti kata bolo. Bolo dibaca bisa artinya menyiram, bolo bisa juga dibaca bolong artinya hitam. Jadi ada interpretasi secara subjektif untuk menyesuaikan dalam konteks kalimat. Berarti seperti ilmu tafsir gitu ya? Ilmu tafsir ya. Gitu. Melihat tergantung konteksnya. Jadi bisa berarti multi makna. Satu kata bisa menjadi multi makna dalam tulisan itu. Iya. Oke. Dari itu kan kalau tidak salah isinya terkait sejarah mulai dari Raja Bone yang pertama ya. Ya, itu historiografi tradisional. Kalau di Jawa namanya babat ya. Kalau di Sumatera namanya hikayat ya. Itu kok bisa tahu juga tentang budaya lain, bukannya Abdi ini fokusnya ke Sulsel? Ya selama saya di UI kan suka baca teks-teks Nusantara. Kalau di Jawa ada namanya Kakawin, ada namanya Parwa. Kalau di Sumatera ada namanya Hikayat, ada namanya Tambo Minang ya. Kalau di Bima ada namanya Bok Sangajikai. Kalau di kita ada namanya Lontara. Tetapi menurut ahli bahwa tulisan sejarah kita itu sangat objektif, transparan, apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tulisan apa saja itu yang maksudnya? Maksudnya kalau biasanya kan historiografi itu terkadang atau cenderung mengeksklusifkan dan juga membangun narasi superior untuk golongan bangsawan. Oke, ada unsur hiperbolanya dan menutupi kecacatan dari raja itu. Tapi kalau kita di Sulawesi Selatan menurut pandangan ahli seperti Crawford mengatakan bahwa sejarah kita ini sejarah yang ditulis secara objektif, apa adanya, transparan, dan hitam putih. Seperti contohnya ada Raja Goa yang bernama Tumas Salangga Baraya. Tumas Salangga artinya pundaknya tidak rata ya. Itu ditulis di situ.
Ada Raja Bone yang dicekik di tangga karena melakukan perbuatan asusila, sehingga dikatakan Matinroi Riadenin, artinya dia wafat di tangganya. Ada salah satu raja di kerajaan Wajo, bukan Raja Wajo ya, di salah satu wilayah di kerajaan Wajo, namanya Lama Loroseng Peta Maswange, raja yang mesum, karena dia selalu dia membangun rumah di dekat pasar untuk melakukan praktik-praktik prostitusi. Jadi teks-teks kita ini sangat objektif, hitam putih dan vulgar ya. Iya, tidak ada bentuk keistimewaan, eufemisme dan juga penutupan narasi sejarah secara subjektif. Walaupun ini teks ditulis di istana, tetapi dia tulis apa adanya. Sebagai apa? Sebagai kompas moral bahwa sekelas raja pun juga itu bisa disoroti. Makanya orang Bugis hati-hati untuk memimpin, karena pasti catatannya akan buruk dalam sejarah. Tapi apa yang menjadi dasar atau alasan sampai penulis itu berani untuk menulis itu? Kan kita tahu udah zaman feodal, pasti kan semuanya saya raja ya, orang-orang seperti itu berpotensi akan dihilangkan gitu. Kepribadian kita orang Bugis Makassar, kita haruslah busuk atau melempu atau jujur. Ya. Jadi di dalam menggala itu adalah exordium itu adalah kalimat pembuka. Di dalam membaca naskah itu dia mengatakan, semoga saya tidak kualat, semoga saya tidak binasa, semoga saya tidak terkutuk menyebut-nyebutkan nama ini. Artinya dia harus menghindari kebohongan sebelum dia menuliskan sejarah. Jadi sejarah mereka tidak bisa diintervensi oleh raja sekalipun. Ya ini panjang sih kalau kita mau bahas lagi. Intinya saya cuma penasaran bahwa kenapa mereka bisa eksis dan tulisan itu tetap ada, tidak dimusnahkan, padahal itu jelas-jelas menjatuhkan raja itu sebagai agenda politik. Ini nggak dihilangkan karena sebagai moral kompas, muatan historis supaya generasi mendatang tidak mencontoh atau tidak mempedomani, karena sekelas raja pun pasti ada batas kekuasaannya. Menarik. Menarik. Kita lihat di Sulawesi Selatan. Jadi itu ajarannya turun dari mana? Ajaran itu itu dari hati nurani. Bahwa ada kejujuran yang harus kita sampaikan kepada masa depan. Di Lagaligo juga seperti itu. Lagaligo itu dikatakan secara hitam putih dan apa adanya. Kalau dia berbuat salah, dia mendapatkan kutukan dari dewa. Seperti itu. Kutukan dari dewa. Bisa jelaskan, ini mungkin banyak penonton yang baru tahu atau mungkin sudah sering dengar Lagaligo tapi kurang memahami konteks umum terkait Lagaligo ini. Lagaligo itu secara sederhananya berisi apa? Ya, isinya adalah dinasti raja-raja di kerajaan sentralnya itu kerajaan Luwu, yang dimana menarasikan tentang bagaimana proses turunnya manusia pertama, terjadi kawin-mawin, dan bagaimana orang-orang yang ada di dalam teks itu digambarkan sebagai tokoh yang superior, tokoh yang membangun hegemoni, melakukan perjalanan, baik perjalanan fisik maupun perjalanan supranatural untuk membangun suatu misi, yaitu misi diplomatik politik, misi mencari jodoh, dan misi mencari keilmuan. Jadi rata-rata ini teks-teks sastra Nusantara itu yang bersifat perjalanan itu motifnya itu mencari jodoh atau mencari ilmu pengetahuan atau pencerahan. Kalau di Jawa ada namanya sastra Panji atau Serat Jatisworo. Itu sastra untuk mencari jodoh, mencari cinta sejati. Panji mencari Dewi Anggreni atau Dewi Chandra Kirana. Di Sunda ada namanya Bujangga Manik, seorang pangeran dari kerajaan Pakuan, namanya Pangeran Ameng Layaran, yang berkelana untuk mencari ketenangan hidup, mencari ketenangan batin sebagai seorang pertapa. Begitu juga di Bali ada namanya Babat Danghyang Nirarte, seorang pandita dari kerajaan Kediri bermigrasi ke Bali untuk mencari ketenangan dan juga keabadian. Cerita Lagaligo ini itu tahun berapa? Itu teksnya ini tidak sebelum ditulis, dia dituturkan sebelum Islam masuk. Penuturan dulu, berawal dari penuturan dulu. Dan dianggap sebagai kanon. Dulunya dianggap sebagai kanon karena mengandung cerita spiritual sebagai wadah
ideologis yang menguatkan posisi keimanan orang-orang sebelum menjadi seorang muslim. Berarti kayak sumber kitab lah dulu Kitab ya, dikatakan sastra kitab karena mengandung muatan-muatan moral dan juga ajaran-ajaran tentang iman dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan yang disebut dengan Topalan Roe. Nah di situ kan ada dibahas juga Takgilina. Iya, itu skripsi saya. Iya, itu peralihan skripsinya ya. Skripsi saya. Peralihan kepercayaan atau gambaran akhir dari suatu tatanan dunia. Takgilina Sinapatie. Dan saya mengaitkan konteks sekarang. Takgilina Sinapatie itu ada hubungannya kayaknya dengan Perang Dunia Ketiga. Ya, yang dimana dulu konsep ini dalam cerita Lagaligo bahwa ada bentuk kuasa antar bangsa atau antar negara yang orang-orang dulu menggunakan senjata api, di masa depan menggunakan senjata berupa batu atau kayu. Itu pula lah yang digambarkan dalam Lagaligo, bagaimana peralihan dulu itu yang akan terjadi di masa depan. Ini hanya sebatas ramalan, tapi apalah artinya ramalan kalau belum pernah dirasakan. Jadi adanya asumsi ini berdasarkan dari pengalaman yang mereka pernah lalui. Memprediksi masa depan dari mempelajari masa lalu. Mempertegas masa depan dengan memperjelas masa lalu. Menarik. Nah, jadi skripsi itu juga salah satu yang isinya juga tentang pergeseran ya, atau transisi ya. Transisi dari ajaran lokal menjadi muslim. Ya. Oh, jadi itu udah muslim, bukan era belum muslim. Jadi menurut ahli namanya Timothy Behren bahwa naskah itu didapatkan proses lahirnya teks-teks itu ada lahir di istana, ada karena dihasilkan oleh kolonial karena perintah ke masyarakat, dan ada karya individu. Ini teks yang saya temukan ini karya individu dari masyarakat akar rumput. Dia menulis ini tanpa intervensi dari istana dan tanpa intervensi dari Belanda. Jadi kolonialisme datang di sini dulu 1857 ketemu sama Colik Puji itu adalah elit yang menarasikan Lagaligo, tapi saya mau melihat bagaimana karya yang lahir dari masyarakat. Itulah yang saya terjemahkan, yang saya pilih naskah, dan di situ saya temukan bahwa bagaimana proses ulama-ulama terdahulu dalam mentransformasi kepercayaan lokal dengan menggunakan pendekatan kultural yang akomodatif, yang persuasif, yang kompromis tanpa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Dan saya lihat juga di rata-rata sastra Nusantara begitu. Masuknya Islam di Nusantara juga kebanyakan melalui sastra. Di Jawa ada namanya Serat Anbiya. Serat Anbiya itu adalah hikayat para nabi. Ada juga namanya kayak Sirah Nabawiyah begitu. Boleh jadi. Ya. Yang kedua ada namanya Serat Menak. Serat Menak itu adalah Serat Amir Hamzah, hikayat Amir Hamzah yang diserap di dalam kebiasaan itu. Bahkan pada waktu Islamisasi di Kerajaan Demak, orang-orang boleh menonton wayang yang narasinya itu tentang Mahabharata kan, kisah dewa-dewa yang ada dalam kepercayaan Hindu Buddha. Tetapi syaratnya itu adalah harus bersahadat dulu. Jadi begitu model syiar Islamnya melalui kesenian, dan itu yang paling ampuh. Saya lihat sastra di Melayu juga begitu, karena dulu masyarakat Melayu sebelum Islam masuk mungkin dia membaca Mahabharata dan Ramayana. Tetapi ketika ada pengaruh Islam memperkaya ragam sastra Melayu, ada namanya hikayat Iskandar Zulkarnain, ada juga hikayat Raja Barus, dan juga teks-teks yang ada muatan Islam di dalamnya. Bahkan ada namanya hikayat Sri Rama. Itu kaitannya dengan Islam tetapi disadur dari sastra yang ada di India. Tadi sempat mention juga Colik Puji ya? Ya, Colik Puji itu kan adalah penyalin ya. Menurut Abdi Maesa itu masih murni waktu dia menyalin atau sudah terintervensi? Itu sudah masih murni tanpa ada unsur Islam. Karena yang dicari oleh Mattes itu seorang misionaris dari Belanda, karya Lagaligo yang murni tanpa pengaruh dari Islam. Dalam catatannya saya pernah baca bahwa dia pernah sampai ke Wajo. Di sana ada di Wajo dia temukan ada unsur Islamnya, tapi dia tidak melanjutkan penelitian itu karena dia mau mencari gambaran kepercayaan secara pure dari teks itu tanpa ada sentuhan dari agama Islam.
Oke. Sekarang kita masuk ke Sabuna Ya, Walenring nih, itu tesis saya. tesisnya. Ini berarti udah tadi skripsi udah, Ya, apa lagi? tesis ya. Tesis lagi ya. Nah, sekarang kalau Sabuna Walenring ini kan dari kekuasaan dewa, kemudian terkait dengan Sawiri Gading. Ya, Nah, ini kan Sawiri Gading tokoh utama. tokoh utama. Ya, Yang mungkin hampir seluruh masyarakat di Sulawesi itu mengenal tahu, tokoh itu. mengenal tokoh ini. Boleh cerita sedikit bagaimana sih, siapa sebenarnya ini Sawiri Gading? Ya, Sawiri Gading ini adalah putra mahkota dari Kerajaan Luwu. Bapaknya bernama Batara Latu. Dia ini adalah kembar emas. Nama saudaranya itu namanya Weten Riabeng. Tanda-tanda kelahirannya itu dilihat waktu gerhana. Katanya bulan terbagi dua. Artinya gerhana itu yang menjadi indeksikal bahwa akan lahir sepasang anak kembar emas. Dalam cerita itu dikatakan dia jatuh cinta saudara sekandung. Tetapi ajaran di dalam teks itu mengajarkan bahwa itu sangat ditentang oleh jagat raya. Tidak akan tumbuh tanaman-tanaman, tidak akan lahir keturunan dewa ketika kau menikah sebagai saudara kandung. Ternyata takdir mengatakan bahwa mereka itu kelak berbesan karena anaknya itulah nanti yang bersepupu dijodohkan kembali. Jadi Tuhan mentakdirkan bahwa kau tidak, selain kau bersaudara, kau juga berbesan tanpa kau menikah. Jadi dalam teks itu diceritakan bahwa kelahiran putranya itulah nanti yang akan menyatukan elemen langit dan bumi. Dan di situ ada indikasi bahwa ada kata masaliangi ajusang konang, artinya mematangkan kayu atas nama kakeknya. Saya menduga jangan-jangan ada proses reinkarnasi di situ karena dia mematangkan DNA kakeknya melalui pernikahan sebagai sepasang sepupu sekali. Karena bahwa orang tuanya ini adalah saudara kandung ya, jadi dia sepupu sekali. Jadi ini agak-agak ini ya, kalau orang mungkin berpikir kok bisa seperti itu gitu jalur ceritanya. Dan dari Abdi Maesa lihat tadi bahwa Sawiri Gading kan berarti tokoh utama, kemudian dialah titisan dewa atau dia dewanya. Dia titisan dewa. Saya kadang kena mengatakan titisan dewa karena derajat kedewaannya dicabut saat dia menjadi manusia. Dia nggak bisa ke langit ya, tapi dia bisa menjangkau beberapa negeri, bahkan sampai ke negeri arwah, menjemput tunangannya yang bernama saya lupa nama tunangan Wele Ricina, nama tunangannya. Jadi cerita itu digambarkan bahwa Sawiri Gading juga tiba ke negeri arwah. Di sana dia sempat singgah suatu tempat namanya itu disebut Atimpuse. Atimpuse itu kayak tempat untuk menunggu apakah kita masuk surga atau neraka. Bahkan dia melalui jembatan api. Jadi saya lihat ternyata orang Bugis juga punya gambaran alam barzah setelah itu ya, kematian. Makanya itu yang menarik minat saya mengkaji Lagaligo sebagai eskatologis. Jadi eskatologis itu bukan hanya perjalanan pas setelah kematian, tapi perjalanan sebelum kematian itu terjadi, yang hanya bisa dilakukan oleh keturunan dewa atau memiliki kekuatan yang begitu sakti. Ini kan sampai ada juga yang ngomong bahwa dia ada keturunan Cina gitu. Itu gimana sih sampai ada berpikir begitu? Itu sebatas nama Cina itu bersinonim sama Bugis ya. Yang dimaksud Cina itu adalah Bugis sama Luwu. Bukan Cina Tionghoa ini? Bukan, karena saya nggak menemukan istilah atau bahasa Mandarin di dalam teks itu. Ya, dan tidak menemukan nama-nama Mandarin. Jadi Cina yang dimaksud. Karena kan di Bone kalau nggak salah ada Cina juga kan? Ya, toponimi Cina itu ada, tetapi konotasinya bukan mengarah pada peradaban Tiongkok ya, tetapi merujuk pada Cina yang ada di dalam teks Lagaligo gitu. Apa maksud Cina di situ? Ya, Cina itu adalah nama yang bersinonim. Seperti kalau kita mengatakan Jakarta, Batavia. Seperti kalau kita mengatakan Makassar, ya Ujung Pandang. Jadi satu tempat itu kadang dua istilah, dua nama gitu. Setelah perjalanan Lagaligo tadi, apa yang tadi kan juga Abdi sudah sempat bilang bahwa itu tetap relevan sampai sekarang. Apa sih yang membuat itu relevan? Ya, artinya kalau kita mengkaji secara semiotik, kita melihat ada relevansi. Pertama, ada satu adegan di saat Datu Palinge itu, seorang dewi, permaisuri dari Patotoe ini, meminta kepada Patotoe agar janganlah engkau membuat keturunanmu menangis di bumi. Turunkanlah dia ke Pertiwi supaya dia bisa bertemu sama
cucunya. Di situ kita menerindikasikan ternyata perempuan juga punya peran dalam menyampaikan gagasan, dalam menyampaikan inisiasi, dalam menyampaikan unek-unek kepada suaminya. Jadi narasi patriarki yang menjadi stereotip dari kebudayaan kita terbantahkan dalam teks bahwa perempuan juga punya peran sebagai mitra dari laki-laki itu sendiri. Oke, berarti memang di budaya itu memang banyak dibahas terkait moral, Ya, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran ajaran-ajaran prinsip seperti itu. Ya. Berarti termasuk kalau yang kita tahu orang Bugis Makassar itu hobinya merantau apa semua segala macam itu banyak dibahas di situ juga. Banyak karena mayoritas kisah dalam Lagaligo itu adalah perjalanan ke berbagai negeri, ke pulau-pulau, Gima, Ternate, Gorontalo, bahkan sampai ke negeri arwah. Tujuannya untuk sabung ayam, menikah, dan penaklukan. Dari Lagaligo ini kita juga bisa lihat bahwa budaya itu bukan hal yang kuno. Ya, bukan hal yang kuno. Dia selalu memberi makna di mana dia singgah. Tergantung generasinya bagaimana cara memaknai kebudayaan itu sebagai ruang dialektis, ruang inspirasi, dan ruang untuk menata realitas. Karena DNA bangsa kita ini adalah kebudayaan, bukan industrial. Oke, bicara tentang generasi, bagaimana melihat budaya Bugis ini di masa depan dari sudut pandang Abdi Maesa sendiri? Ya, saya melihat bahwa saya masih optimis. Saya masih yakin bahwa selama tidak dimodifikasi secara liar ya, karena kita selalu melihat modifikasi kebudayaan dengan beranggapan, berasumsi, dengan berprinsip bahwa budaya itu selalu beradaptasi. Tetapi kita harus melihat bahwa budaya tradisional kita hadir dengan prinsip-prinsip siri napase. Ya. Selalu hadir dengan prinsip-prinsip yang menunjukkan kualitas manusia dari segi nilai, bukan dari segi estetika. Berarti lebih ke interpretasi dari prinsip-prinsip itu sendiri. Sekarang budaya itu selalu diinterpretasi untuk memenuhi kepentingan pasar. Sehingga banyak alih media, banyak komodifikasi kebudayaan. Pakaian dimodifikasi, lagu di aransemen, produk-produk ini ini untuk memenuhi kepentingan pasar. Tapi pertanyaan saya, apakah produk-produk atau fasilitas hidup yang kita gunakan itu menunjukkan identitas kita, menunjukkan moral kita, menunjukkan nilai kita, menginterpretasikan prinsip-prinsip leluhur kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, menurut Abdi itu sempat saya lihat juga sih itu banyak yang ramai yang terkait modifikasi sampai Abdi saya lihat sempat angkat suara juga ya, kebablasan. Karena kita ini perempuan Bugis Makassar itu harus pintar menjaga diri, bukan untuk dieksploitasi untuk kepentingan pasar berkedok modifikasi ya. Iya. Dan Abdi sendiri melihat itu sampai di mana sih batasan-batasan modifikasi itu? Atau memang ya budaya ya segitu-segitu nggak bisa. Ya, namanya saja perempuan itu di dalam bahasa Bugis disebut dengan makunrai. Makunrai dari kata unrai. Unrai itu adalah sarung. Sarung itu identik sebagai penutup diri, penutup harga diri, penutup malu atau penutup martabat. Jadi sekalipun dia tidak membangun etisnya, tidak membangun perannya, tetapi dia sudah membangun standar moral secara netral itu menutup diri, itu juga sebagai tujuan dia. Jadi walaupun dia nggak berperan secara sosial, tapi dia sudah menjaga diri, itulah tujuan dia. Jadi perempuan Bugis itu adalah tu neri kana-kanana, tu turi panggaukana, baji ampen. Artinya dia santun dalam berkata-kata, perbuatannya, mindsetnya, dan secara khusus dia menutup dirinya, bukan menutup pandangannya ya, menutup gagasannya, tapi menutup fisiknya supaya tidak dieksploitasi. Sesuai dengan filosofi kata makunrai. Ma itu memakai, unrai itu memakai sarung. Sarung penutup diri. Makanya salah satu juga termasuk raja pertama di Goa itu adalah perempuan. Ya, Tumanurumba ini ya. Oke, saya ada satu lagi nih yang sering jadi perdebatan. Kenapa bagaimana sih sejarahnya? Karena banyak orang Makassar tidak mau dibilang orang Bugis, banyak orang Bugis tidak mau dibilang Makassar. Ya. Kenapa muncul
Padahal sejauh ini sebenarnya Bugis Makassar itu dari mana sih? Kenapa sih ada Bugis Makassar gitu? Kenapa nggak Sulsel itu apa dan lain sebagainya? Bagaimana pemisahan-pemisahan dari suku ini sendiri? Karena saya sering lihat itu, oh ini Bugis Makassar gitu. Orang sekarang cenderung mengaitkan Bugis Makassar itu dengan wilayah. Padahal Bugis Makassar itu adalah mentalitas atau DNA. Tetapi walaupun dia Bugis atau Makassar, pasti dia punya DNA. DNA-nya itu adalah kepekaan. Peka terhadap lingkungan sosialnya. Empatinya ada. Bagaimana dia bisa beradaptasi. Itu karakter orang Bugis Makassar. Jadi dulu di zaman dulu sebenarnya ada kata Makassar. Makassar itu identik sama kota kecil, bandar niaga di bawah wilayah kerajaan Talo. Namanya Makassar. Tapi makin hari pemaknaannya luas. Makassar adalah suku, Makassar adalah kota, Makassar adalah bahasa. Oke. Kita runut sedikit lagi dulu nih biar ini. Ini kan kita dari Lagaligo. Dan dari apa yang Abdi Maesa pelajari sendiri. Bagaimana sih proses sejarah ini? Ya, mulai dari turun, terus ada Luwu, ada Bugis, ada Makassar. Bagaimana urutannya? Di dalam Lagaligo semua terekam. Bahkan di dalam Lagaligo ada namanya Daeng. Oke, dari awal dulu nih. Dari awal, apa yang paling pertama? Di dalam Lagaligo ada Batara Guru, Batara Latu, baru Saweri Gading. Saweri Gading punya permaisuri namanya Wicudai. Dia memiliki gelar Daeng, namanya Daimanote. Begitu pula juga saudara kandungnya namanya Weten Riabeng bergelar Daeng Risompa. Daeng itu kan identik sama penamaan Makassar. Betul. Lalu Lagaligo juga menikah dengan seorang permaisuri namanya Karaeng Tompo. Ada namanya Karaeng. Oh, sudah di ada dalam Karaeng Lagaligo ada namanya Karaeng. Ada dijelaskan tidak kenapa ada penamaan Karaeng itu? Tidak ada dijelaskan. Karena Lagaligo itu melampaui batas-batas kesukuan. Dia adalah teks. Berarti Karaeng itu memang semacam penamaan aja gitu? Penamaan. Jadi orang Bugis juga tidak berhak untuk mengklaim Karaeng milik Bugis. Walaupun secara teks tertulis, karya sastra tertua dari kami itu Lagaligo mencatatkan kata Karaeng. Kita nggak mau mempeributkan hal seperti itu. Yang harus dipeributkan adalah bagaimana kita bisa menjadi personifikasi hidup dari Bugis Makassar. Bagaimana kita harus mendefinisikan diri kita sebagai definisi hidup dari orang Bugis Makassar. Kalau saya pulang ke Makassar, saya menjadi diri saya sendiri. Kalau saya pulang ke Bugis, saya kembali ke identitas saya. Jadi dari Karaeng tadi terus lanjut ke? Jadi lanjut ke turunan-turunannya. Sehingga beberapa raja-raja di Sulawesi Selatan itu mengkaitkan silsilah mereka dengan Lagaligo. Kemudian kapan nama Bugis ini keluar? Di dalam Lagaligo ada kata Ugi. Asal dari Wecude itu namanya Kampung Cina. Nama bapaknya adalah Satumpugi. Pengikutnya namanya Tougi. Ugi itu bersinonim dengan kata Cina. Kemudian kapan ada pemisahan lagi ini masuk ke Makassar? Makassar itu hanya bandar niaga, itu beda era sama Lagaligo. Beda era, tetapi di dalam teks Lagaligo ada kata Mangkasa, Lesek Mangkasa itu bahasa Makassarnya mungkin semacam buah duku ya, buah duku. Saya lupa apa nama bahasa Latinnya, tapi ada kata Mangkasa. Lesek Mangkasa artinya langsa duku Makassar. Jadi saya menduga bahwa kata Makassar juga berasal dari situ. Sekalipun menurut orang-orang bahwa kata Makassar itu dari kata kasar kinabiyah. Nabi telah menampakkan wujud kasarnya di saat Islamisasi berlangsung pada abad ke-17. Itu ada juga cerita seperti itu. Ada juga kata Makassar di dalam Lagaligo. Nah, kemudian turun-temurunlah akhirnya menjadi raja. Keturunan tadi ini akhirnya menjadi raja lah di Luwu, dalam teks-teks itu setelah dewa-dewa kembali naik ke langit, muncullah periode kedua yaitu periode sejarah atau periode klasik ya, di mana muncullah dinasti-dinasti baru yang mengkaitkan asal-usul mereka dengan dewa yang ada di dalam Lagaligo sebagai alasan hegemoni dari lahirnya historiografi atau lahirnya suatu sistem kolektif masyarakat yang kemudian bertransformasi menjadi kerajaan. Berarti memang Luwu, Bugis, Makassar ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan secara mentalitas.
dan tidak dapat dipisahkan karena pasti di dalam diri kita bercampur DNA Bugis dan Makassar. Pasti bercampur Pasti itu ya. bercampur, leluhur-leluhur kita pasti kawin-mawin antar suku, sehingga lahirlah suatu ungkapan mengatakan ikau Bugisi punatena kisirimu pacesen ni Pak Bulo si Batangang. Artinya kalau kau tidak memiliki siri, ada pese yang bisa menyatukan kita. Begitu pula sebaliknya, ikau Mangkasae narekodega sirimu, engkamu pa pese nanti. Wahai kau orang Makassar, kalau kau nggak punya siri, ada pese yang bisa menguatkan kita. Jadi konflik perang antara Arum Palaka sama Sultan Hasanuddin itu bukan konflik antar suku, itu konflik antar kepentingan. Karena di satu sisi kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin bersekutu dengan kerajaan Wajo dan kerajaan Luwu yang notabene-nya memiliki latar belakang suku Bugis. Kerajaan Bone yang bersuku Bugis berafiliasi dengan kerajaan Binamu yang notabene-nya memiliki suku Makassar. Jadi ini bukan konflik antar suku yang selama ini dinina-bobokkan kita sebagai generasi bahwa lu nggak bisa sama orang Bugis dulu nenek kita gini. Jangan sampai kayak kisahnya Perang Bubat. Bahkan terakhir sempat saya buatkan monolog juga itu terkait bahwa orang banyak salah mengira bahkan menjudge bahwa Arum Palaka itu pengkhianat. Ya itu namanya anakronisme sejarah menempatkan tokoh dalam penilaian hari ini. Kita harus menempatkan tokoh pada zamannya supaya kita bisa adil. Bahkan menurut Christian Pelras bahwa salah satu latar belakang untuk menilai Arum Palaka itu adalah pahlawan adalah dilihat dari sudut pandang Siri Napese. Dia membela negaranya karena berdasarkan Siri Napese. Itu merupakan alasan yang masuk akal, alasan yang logis untuk bisa menjelaskan kepada generasi hari ini. Menarik. Bakal banyak sebenarnya yang kita kupas panjang ini panjang ini ya, sejarah panjang. Intinya kita udah dapat kesimpulannya tadi bahwa semua bersaudara, bahkan setelah perang antara Arum Palaka dan Sultan Hasanuddin yang ada perjanjian, bahkan anak cucunya itu kemudian saling menikah seperti Raja Bone namanya Laparpa atau Sapewari, dia juga menjadi raja di Goa, bergelar Kareng anak Moncong. Ada juga ratu di Bone namanya Bataritoja, dia juga menjadi raja di Luwu. Jadi ada perkawinan politik, diplomasi perkawinan, sehingga itulah yang melahirkan filosofi Telu Capa, yaitu ujung lidah, ujung pedang sama ujung kemaluan sebagai jalan untuk memperkuat dan memperketat ikatan kekerabatan supaya tidak terjadi konflik di masa depan. Ini strategi juga ya. Strategi. Nantilah kita bahas itu Telu Capa, apa Sulapa. Masih banyak ya, banyak yang mungkin akan bisa kita bahas nanti ke depannya. Kita balik lagi ke terkait fokus kita untuk kali ini terkait budaya itu sendiri, bahwa budaya itu adalah jantung peradaban. Nah, sementara di satu sisi di generasi kebanyakan ya, mungkin sekarang udah generasi alfa ya udah menganggap bahwa budaya itu adalah hal yang kuno. Bahkan ada lagi yang sudah tidak memperdulikan itu. Bagaimana Abdi Maesa sendiri melihat itu? Ya, saya pikir bahwa tidak ada yang bisa dipamerkan dari budaya itu. Kita nggak bisa flexing. Ini sekarang kan zamannya flexing, dikit-dikit flexing, punya ini punya itu gitu. Tapi jarang yang flexing terkait budaya apa yang mereka miliki gitu. Ya, hari ini sebenarnya sangat menjadi fenomena bahwa minat dan juga daya tarik generasi Z sama Alpha terhadap kebudayaan makin hari makin kurang minatnya karena tersorot dengan konsumerisme internasional, baik itu BTS, Wibu yang akhir-akhir ini mendoktrin isi kepala kita dalam narasi-narasinya. Tetapi saya pikir bahwa anak muda sekarang kreatif ya, dia bisa memanfaatkan produk-produk lokal dalam bentuk wacana-wacana digital. Ada podcast cerita-cerita lokal ya, atau podcast berupa folklore atau dongeng-dongeng. Ada juga digitalisasi naskah yang mana kita bisa membaca naskah-naskah secara digital. Bahkan ada juga alih wacana, alih media dari cerita rakyat menjadi film, kartun, dan lain-lain. Saya pikir ini langkah-langkah progresif untuk bisa mentransformasikan kebudayaan supaya bisa dikonsumsi oleh semua generasi secara khusus di masa depan. Dan Abdi sendiri dalam menjalani itu, karena kan tadi berarti memanfaatkan apa yang... Saya akan mempersiapkan datanya dari teks-teks lokal,
nanti kawan-kawan dari berbagai latar belakang IT barangkali untuk bisa mentransformasi, mengalih mediakan itu sebagai karya kreatif, entah itu film, dokumenter ataupun kartun. Oh iya. Dan sekarang aktif juga buat workshop aksara gitu ya? Ya itu tanggung jawab utama sebenarnya, karena Tanggung jawab utama atau cuma tanggung jawab moral? tanggung jawab utama yang di dalamnya alasannya adalah tanggung jawab moral ya. Iya. Prioritas karena SDM juga harus diperbanyak, harus dikembangkan, bukan cuma narasi-narasi yang dialektis, tetapi juga narasi-narasi yang kita mengetahui seluk-beluk secara identity, secara basis teks dari dokumen-dokumen yang ada dalam narasi-narasi kehidupan kita. Dari konsep budaya tadi itu kan berarti ada dari Abdi sendiri pasti kan sudah melihat ada beberapa sih yang bisa membuat orang akhirnya menganggap atau menilai persepsi tentang kita gitu. Seperti contoh misalnya kalau orang bilang siapa dia atlet gitu, ya, atau misalnya influencer lah gitu. Nah kalau dari sisi budayawan gitu, apa sih sebenarnya? Saya kadang bingung juga karena 2 hari terakhir ini saya lihat kolom pekerjaan di KTP tidak ada soal itu ya. Iya. Kolom pekerjaan semua ada itu. Bahkan juru ramal, dukun juga ada ya. Oke, gitu ya. Ada juga di kolom KTP. Saya nggak tahu mau isi apa nanti di sini ya. Budayawan nggak ada di situ. Ini kan bukan budayawan, ini tanggung jawab moral, bukan profesi, bukan peran, bukan jabatan ya, tetapi panggilan hidup ya, panggilan hidup. Tetapi untuk pekerjaan mungkin lebih dekat-dekat ke akademisi, selain untuk menjalankan pendidikan, tetapi juga menjalankan bentuk pengabdian. Pengabdiannya itulah nanti yang saya transformasi dalam bentuk langkah-langkah kebudayaan yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Nah terkait itu berarti kan tadi balik bahwa dengan adanya teknologi sekarang seperti misalnya AI, TikTok yang ya isinya kayak gitulah. Kalau kita melihat konten-konten viral dibandingkan konten-konten budaya ya, ada kemungkinan tidak bahwa nanti ini semua akan tergerus gitu? Ya karena sekarang algoritma hari ini kan lebih berpihak pada yang viralnya apa ya. Jadi kadang orang untuk lebih viral dia akan menyampingkan moralitas kebudayaan mereka. Dia akan menyampingkan sisi kelayakan atau konsep buginya Siti Najah, kepantasan dia sebagai seorang manusia yang berbudaya. Dia akan menyampingkan itu untuk memenuhi algoritma pasar, untuk memenuhi algoritma dari sosial media, karena sekarang itu yang viral lah yang menjadi panutan. Ialah post-truth, siapa yang lebih viral, yang lebih ini, walaupun muatan dari narasinya nggak ada yang informatif, tetapi orang-orang semua nonton ke situ. Saya pikir bahwa literasi, maksudnya informasi baik tapi literasinya nggak matang. Itu kayak terkait juga dengan kayak sudah mulai melunturkan Sirina Pace-nya ya, Sirina Pace itu kebanyakan lebih banyak di framing di media daripada aktivitas secara langsung. Nah menurut Abdi sendiri Sirina Pace itu konteks yang paling utamanya itu kayak gimana? Ya, jadi saya mau bahwa depan itu bukan fantasi yang selalu diomongkan dalam forum-forum, bukan tagline yang menjadi moto setiap organisasi. Sirina Pace itu lebih mendalam lagi. Dia sebenarnya modal hidup yang bersifat fardu ain ya. Semua orang fardu ain jatuhnya. Fardu ain ya. Semua orang harus memiliki itu sebagai modal sosial, bahkan sebagai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya itu didapatkan melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga sebelum bermasyarakat. Pertanyaan saya adalah ini nih yang Bapak Ibu muda nih, yang dari milenial Gen Z. Apakah anaknya dididik seperti itu? Untuk orang tua yang baru menikah ini ya. Apakah sudah mempersiapkan modal dari pedagogi itu kepada calon generasinya nanti? Saya pikir generasi sekarang lebih takut ketika gamenya dimatikan, layar HP-nya dimatikan daripada diberikan sanksi. Ya, untuk membujuk orang anak-anak selak makan itu harus diberikan HP, nonton kartun daripada diberikan batasan moral. Oke. Jadi moral mulai tergerus. Ya, dan bisa diadaptasi dan mulai bahasa kasarnya dimanipulasi ya dengan konsumerisme dan juga dengan kebutuhan algoritma. Istilahnya apalagi menunda
Iya. menunda ke apa ya, semacam menunda keribetan. Iya. Gitu. Dianggap sebagai itu langkah praktis, Iya. tetapi mengurangi makna dan nilai. Tapi dari menurut situ. Abdi, Sirina Pace sebenarnya sejarahnya kayak gimana? Kenapa sampai ada Ini Sirina sebenarnya Pace itu? tidak bisa dikaitkan dengan sejarah karena tidak ada teks-teks di dalam ini tentang Sirina Pace. Tetapi peradaban kita ini, peradaban berjalan, sejarah berjalan itu semua pasti ada Sirina Pace di dalamnya. Orang berinteraksi ada Sirina Pace. Orang berkomitmen, orang... Coba dijelaskan dulu konteks maksud dari Sirina Pace ini dulu seperti apa? Siri ini adalah bukan sekedar harga diri, tetapi kompas moral kita, moral kompas kita untuk menilai etis atau tidak, layak atau tidak, wajar atau tidak, maklum atau tidak dapat dimaklumi. Ini belum sampai pada penghakiman, tetapi masuk dalam ranah penilaian. Jadi standar moral manusia itu dinilai dari Sirina Pace-nya. Sirinya itu adalah nilai yang bersifat inklusif, ya, bagaimana manusia itu bisa mampu mengedepankan, melahirkan dan membina di dalam aktivitas, baik dalam pemikirannya, nawa-nawanya, tutur katanya, atau ada-adanna, atau gau-gauna atau perbuatannya itu harus ada sirinya. Harus ada siri ya. Harus ada sirinya. Jadi kedipan mata, tuturan dan gerakan itu semua harus diukur dengan siri. Jadi orang Bugis itu sebelum mengatakan satu kata, 1000 kata sudah dia rasakan. Jadi dia sangat peka ya, sangat peka. Makanya mohon maaf kalau ada orang Bugis Makassar yang temperamental, yang arogan, yang ngomong agak tidak menggunakan perasaan, ya saya meragukan karena orang Bugis Makassar sejati lebih banyak merasakan, menderita pada perasaan daripada mengungkapkan. Sehingga itulah yang kenapa lagu-lagu Bugis Makassar itu kebanyakan berkisah tentang stoiksme. Stoik, nggak bisa mengendalikan sesuatu, ini dia curahkan melalui lagu. Contoh. Contohnya itu ya banyak ya contohnya. Yang paling terngiang-ngiang apa nih? Banyak lah, saya susah mengingat-ingat. Pokoknya rata-rata itu lagu-lagu kita itu kebanyakan bersifat stoik, kepasrahan, daripada dia merespon, tapi kriminal kan melanggar sirinya juga, lebih baik dia mengalah. Iya. Termasuk mungkin kayak bahasa-bahasa cinta mereka, lagu-lagu ini. Tapi saya banyak dengar kalau ternyata lagu-lagu Bugis itu berawal dari syair-syair apa istilahnya, kalau gitu guna-guna ya. Oh, itu beberapa ya. Beberapa bentuk mantra seperti mantra. Seperti lagu Angin Mamiri itu kan awalnya dari mantra. Angin Mamiri itu mantra awalnya. Wahai angin yang berhembus, saya berpesan, angin Mamiri kupasang, pitujui tontonganna, sampaikanlah kepada tujuannya, tu sarowa tak lupa, kepada orang yang terlupa. Berarti itu awalnya mantra ya. Mantra bagi orang yang kehilangan. Jadi ajaran Bugis Makassar itu mengajarkan kita untuk stoiks. Nggak bisa kita mengendalikan realitas yang susah kita jangkau. Daripada kita mengendalikan realitas yang mampu mempengaruhi dan merusak harga diri kita, lebih baik kita mengalah. Jadi seperti filsafat Sun Tzu, dia mengatakan lebih baik berkeringat lebih banyak di musim dingin daripada berdarah lebih banyak di musim kemarau. Jadi sebelum dia berperilaku, daripada mencoreng harga dirinya, lebih baik dia mengalah dulu. Makanya orang yang merantau itu ya orang karena sakit hati. Jadi pakasiri, dipermalukan, akhirnya dia pergi, daripada dia membuat onar atau problematika yang tercatat dalam sejarah, lebih baik dia menghindar. Membuang diri. Karena, itu yang diplomasi. Karena kan ada beberapa pilihan saat merantau ya. Ya, ada pendidikan, ekonomi sama itu tadi, harga diri. Saya juga merantau karena harga diri. Oke. Nah, Abdi Maesa, 5 sampai 10 tahun ke depan lah, melihat budaya ini atau terkhusus Lagaligo ini, harapannya seperti apa? Ya, atau lontara. Saya mau banyak potensi-potensi SDM yang mau terjun di jalan sunyi ini,
minimal kalau nggak mau terjun minimal mempopulerkan, mempublikasikan, menyebarluaskan narasi-narasi lokal supaya bisa diketahui halayak dan bisa mendapatkan refleksi atau hikmah atau inspirasi sehingga bisa kembali menjadi kompas peradaban kita untuk menata jati diri kita agak tidak terombang-ambing dalam pragmatisme zaman yang tidak mengenal kemana akan muaranya itu. Tapi menurut Abdi kalau dari sisi pemerintah sendiri sejauh mana sih kontribusi pemerintah budaya saya pikir sudah ini kan ada Kementerian Kebudayaan ya. Khusus ya. Ada pendanaan kebudayaan bagi pelaku-pelaku budaya. Ada sanggar-sanggar seni yang dibina. Tinggal bagaimana budaya itu harus lahir secara organik ya, secara natural dari masyarakat. Bersifat bottom up ya. Masyarakat sendiri yang harus didorong, diberdayakan, bukan versi pemerintah. Karena kalau versi pemerintah kan kebanyakan protokoler, administrasi dan formalitas ya. Kalau masyarakat ya sesuai dengan kebutuhan sosial, reflektif, historis dan juga estetika dan spiritual. Ya, sebagai seorang budayawan itu penghargaannya biasanya itu dari mana? Ya, saya tidak, itu mungkin masyarakat atau beberapa. Karena kan gini, banyak orang kalau kita lihat sekarang, kenapa orang rame-rame mau jadi influencer apa semua? Karena kan mereka melihat easy money. Iya. Easy money, mudah masuk semua materi, gampang masuk gitu. Nah, kalau dari sisi mungkin ya budayawan, karena mungkin orang belum tahu aja, karena sebenarnya dari budayawan juga kita bisa contoh beberapa waktu lalu misalnya nih, kalau orang main game dilarang, padahal sekarang e-sport itu kan gede banget gitu. Dulu orang dilarang main game, sekarang malah disuruh main game supaya bisa dapat duit dari situ gitu. Nah, kalau melihat dari sisi budaya sendiri gimana? Kalau ini budayawan ini bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan ada namanya. Kalau selama tujuannya untuk materi, berarti ada, bagi saya ya, ada nama pekerjaannya untuk memenuhi syarat administrasi, asesmen atau apa. Tetapi kalau ini kan ini adalah semacam istilahnya semacam apa ya, kalau di dalam perjuangan itu semacam aktivis itu bukan pekerjaan. Aktivis itu bukan pekerjaan, pegiat itu bukan pekerjaan bagi saya ya. Budayawan itu juga bukan pekerjaan, ini adalah tanggung jawab moral. Kalau mau jadi bekerja ya akademisi atau mungkin praktisi ya. Akademisi. Berarti mungkin jadi dari harapan Abdi sendiri bahwa profesional untuk karir di bidang budayawan ini semakin terbuka. Ya, maksudnya yang menggeluti dalam latar belakang budaya ini semakin luas, entah jadi pamong budaya, entah jadi tour guide, entah jadi pegawai cagar budaya atau lain-lain ya. Tapi budayawan itu bukan pekerjaan. Karena tujuannya bukan income, bukan profit. Tetapi jalan pengabdian. Tapi dari ilmu budaya itu bisa memasuki banyak unsur-unsur profesional. Bisa masuk konsultan, bisa jadi konsultan. Termasuk tadi kayak tour guide. Bisa jadi asesmen, bisa. Sekarang masalahnya kalau tour guide juga kebanyakan hanya menunjukkan spot tapi lupa menceritakan kisahnya. Ya, kebanyakan kan profesionalisme sebagai seorang pramu wisata itu kan hanya menyoroti secara sekilas, secara fisik deskriptif, tetapi kurang memberikan pemahaman filosofis, sehingga ya pertanyaan-pertanyaan random kan pasti juga muncul. Jadi kembalikan bahwa ya label itu sakral dan saya bukan menganggap itu sebagai pencapaian. Yang saya cari sekarang sebagai Gen Z itu adalah bagaimana bisa memantaskan saya di zaman sekarang di era digital yang mutakhir ini, ya bagaimana saya bisa bertahan, bagaimana saya bisa membackup semua kebutuhan-kebutuhan terhadap kebudayaan, dan bagaimana bisa tampil memantaskan diri dalam kancah di saat Gen Z sekarang, mohon maaf sudah overconfident lah ya, menjadi micro celebrity bagi follower-followernya dengan label sebagai seorang influencer, tapi kita nggak tahu muatannya apa gitu. Saya aja sampai saat ini belum punya channel media atau ini. Saya lebih suka riset dalam jalan sunyi yang jarang orang ketahui. Tapi aktif berbagi juga di sosial media, Abdi? Jarang. Saya menggunakan sosial media itu untuk ya komunikasi dua arah, tanpa membawa konten-konten kebudayaan. Tapi banyak menyarankan untuk jadi konten kreator ya. Tapi sejauh ini belum ada minat, karena saya mengatakan bahwa budaya itu tidak perlu dieksploitasi dalam bentuk konten, tetapi harus
dalam aksi nyata. Dalam aksi nyata. Aksi nyata. Oh, ada pesan moral itu Karena kali. kebanyakan pengguna sosmed hanya tahu ini, tahu doang. Nggak ada aksi nyata gitu. Wah, menarik banget. Banyak sekali sebenarnya yang masih mau kita bahas, tapi kayaknya udah durasinya udah cukup ya. Iya. Terima kasih banyak Selamat, Ki. Kak Abdi Maesa. Jangan bosan-bosan datang. Karena kita masih punya banyak bahan yang harus kita bahas, termasuk mungkin dari teman-teman yang mungkin ada penjelasan dari Kak Abdi Maesa yang masih kurang, silakan ditanyakan di komentar. Nanti kita coba bahas mungkin di episode selanjutnya. Terima kasih Kak Abdi Maesa atas waktu dan insight-nya, luar biasa sekali terkait terkait budaya di Indonesia. Dan seperti itulah teman-teman kita dengan Kak Abdi Maesa bahwa budaya itu adalah bagian dari sejarah, alat atau bahan baku dari sejarah sebagai bukti bahwa sejarah itu pernah ada, dan budaya itu bukan hanya sekedar pernah terjadi atau bisa dianggap kuno, tapi bagian dari sejarah yang dimana untuk bisa melihat atau mencemerlangkan masa depan, kita harus banyak belajar dari sejarah yang pernah ada. Terima kasih, saya Andi Matuju, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya Cerita Masyarakat. Terima kasih.